Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus sekali, alhamdulillah kita masih tetap istiqomah belajar bersama TV kesayangan kita, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Baik, sekarang kita sampai pada pelajaran hukum mim sukun. Apa teman-teman? Hukum mim sukun. Hukumnya mim sukun. Jadi hukum mim sukun itu pokoknya dimanapun ada mim sukun di dalam Al-Quran, pasti itu ada hukumnya. Dan dibagi tiga. Yang pertama namanya idhar syafawi, yang kedua idgham mithli, yang ketiga nanti ada ikhfa syafawi. Sekarang yang akan kita pelajari adalah idhar syafawi. Kita akan belajar apa? Idhar syafawi. Bagus sekali. Jadi artinya idhar syafawi, idhar itu artinya jelas. Ya, terang, jelas, tegas, tidak dengung, pendek. Syafawi itu artinya bibir. Berarti jelas, terang pada bibir. Paham ya teman-teman? Paham. Cara bacanya, coba perhatikan. Perhatikan ya. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya wa antum ta'lamun alaihim hafizun. Ya, di sini mim sukun bertemu ta, berarti bacaan idhar syafawi. Mim sukun bertemu ha. Nih, mim sukun bertemu ha, berarti bacaan idhar syafawi. Karena apa? Karena mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Jadi di dalam Al-Quran itu ada huruf hijaiyah ada 28. Ya, dikurangi mim dan ba. Pokok kalau ada mim sukun bertemu dengan mim apa? Bertemu dengan selain mim dan ba, itu dinamakan bacaan idhar syafawi. Paham ya teman-teman? Paham. Jadi sekarang cara membacanya seperti ini. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya wa antum ta'lamun alaihim hafizun. Coba semua. Dan sahabat Al-Quran yang di rumah ya. 1, 2, 3. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya wa antum ta'lamun alaihim hafizun. Bagus sekali. Perhatikan kenapa lafadz wa antum ta'lamun dinamakan bacaan idhar syafawi. Ya, kita fokus pada pembahasan mim sukun. Mim sukun bertemu ta, berarti mim sukun bertemu selain mim dan ba, berarti dinamakan bacaan idhar syafawi. Maka cara bacanya harus jelas pada bibir. Tidak boleh didengung, tidak boleh ditahan, didengungkan tidak boleh. Jadi harus tum ta. Paham teman-teman? Paham. Paham sahabat Al-Quran yang di rumah? Nah, sekarang tinggal kita baca tum ta wa antum ta'lamun. Yang ini juga mim sukun bertemu ha. Pokoknya dimanapun ada mim sukun kok bertemu dengan huruf selain ya, selain mim dan ba, pasti dinamakan bacaan idhar syafawi. Harus dibaca jelas terang pada bibir. Ya. Cara bacanya alaihim hafizun. Dan kita juga tidak boleh lupa cara baca. Ketika ada sukun atau ada bacaan tasydid,
harus ditekan agar supaya nanti bacaannya menjadi jelas. Entah itu bacaan apa, pokok ada sukun, ada tasdid atau tanwin, bahkan itu harus ditekan cara membacanya. Coba semuanya. Wa ang 1 2 3. Wa antum ta'lamun. Tumnya lebih ditekan. 1 2 3. Wa antum ta'lamun. Terus. Alaihim hafidun. Bagus sekali. Ini dinamakan bacaan apa teman-teman? Idhar syafawi. Coba komentarnya. Idhar syafawi 1 2 3. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya wa antum ta'lamun alaihim hafidun. Nah, untuk kita praktek di dalam Al-Quran, coba kita sekarang mencari satu surat pendek. Baik, kita sekarang belajar surat Al-Kafirun. Paham semua? Paham. Sahabat Al-Quran di rumah juga hafal ya. Nah, di dalam surat Al-Kafirun kita akan belajar izhar syafawi, ada di ayat 3, 5, dan juga ayat 6. Di situ ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Coba kita sekarang baca surat Al-Kafirun. Bismillah, bareng-bareng ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini katakan wis ayat terakhir surat Al-Kafirun, di situ ada ayat 6 ya. Tadi Ustaz menjelaskan di situ ada ayat 3, 5 dan 6. Di situ semuanya bacaan izhar syafawi. Contohnya ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di, ada mim sukun bertemu huruf dal. Ad-dal kan selainnya huruf mim dan ba. Berarti bacaan apa? Izhar syafawi. Harus dibaca jelas, terang pada bibir. Didengarkan jelas, dibaca, dilihat juga jelas. Paham ya teman-teman? Maka di dalam baca Al-Quran kita harus perbaiki. Harus jelas di dalam baca, sehingga bacanya tidak samar-samar. Ketika bacaannya sudah jelas, bagus, bisa dicontoh sama teman-teman yang lain. Bisa ngasih contoh muridnya, bisa ngasih contoh temennya, dan yang lain. Seperti itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Ini tidak boleh. Berarti dia tidak membaca izhar, tidak membaca jelas, tidak membaca terang. Ya, padahal artinya izhar itu tadi jelas, terang pada bibir. Izhar syafawi. Maka dilihat, didengarkan harus jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan, nah dengarkan nih. Bahkan sebagian ulama membagi izhar syafawi. Ada namanya izhar syafawi harsi. Artinya harsi itu tegas. Kapan? Ketika mim sukun bertemu dengan huruf wawu, mim sukun bertemu dengan huruf fa.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat terakhir ya. Ghairil maghdubi alaihim wa him wa. Ini juga mim sukun bertemu waw. Idhar syafawi harsi. Harus dibaca jelas, terang, tegas. Harsi itu artinya tegas. Ya. Kemudian alaihim waladhdallin. Begitupun dengan mim sukun bertemu fa. Contohnya hum fiha, hum fiha. Tapi kalau di tajwid dasar kita hanya tahu idhar syafawi, pokoknya mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Begitu ya teman-teman ya, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Baik, pelajaran kita cukup untuk memahami bacaan idhar syafawi. Dan kalau kita laksanakan, kita praktekkan, insya Allah bacaan kita akan bagus dan indah. Sehingga kita baca Al-Quran itu kurang dan kurang. 1 jam kayak tidak terasa. Padahal sudah dapat 1 juz, 2 juz, begitu ya. Coba ayat terakhir surat Al-Kafirun. Lakum 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Bacaan apa itu? Idhar syafawi. Wa antum ta'lamun. Dinamakan bacaan Idhar syafawi. karena apa? Mim sukun bertemu huruf ta atau bertemu huruf selain mim dan ba. Baik, demikian pelajaran idhar syafawi. Insya Allah akan bermanfaat sekali bagi kita dan akan menjadi pembaca Al-Quran yang sangat baik. Setelah ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain yang insya Allah adalah idgham mitsli. Terima kasih. Baiklah sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang idgham mitsli. Idgham mitsli, yang mana artinya itu idgham masuk mitsli pada huruf yang sama. Berarti ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf yang sama, kira-kira apa? Ya mim, huruf mim ya. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, berarti masuk pada huruf sesamanya. Berarti mim sukun bertemu huruf mim. Disitulah namanya idgham mitsli dan berdengung. Baik, langsung saja kita langsung pelajari. Perhatikan ya teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah. Di sini ada bacaan idgham mitsli. Perhatikan, idgham mitsli iyalah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum. Paham ya? Jadi pusat perhatian kita sekarang pada mim sukun bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Dinamakan bacaan idgham mitsli, yaitu masuk mim sukun masuk pada huruf sesamanya. Karena huruf sama, maksudnya sama di sini sama makhraj, sama sifat, berarti kembar. Cuma bedanya yang pertama mati, yang kedua hidup. Mim yang pertama mati, mim yang kedua hidup dan harus berdengung. Nih ya. Perhatikan lagi, Ustaz kasih contoh. Idgham mitsli iyalah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum. Coba semua dan juga sahabat Al-Quran di rumah. 1, 2, 3. Idgham mitsli iyalah
Mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya Wa minhum may. yaqulu Terus walakum ma. kasabtum. Berarti contoh di sini kita fokus pada mim sukun ya. Wa minhum may. Hum may. Mim sukun bertemu huruf mim dinamakan bacaan idgham misli. Dinamakan bacaan apa? Idgham. misli. Berarti mim sukun masuk pada huruf sesamanya, yaitu mim yang lain. Dan harus berdengung. Kalau berdengung berarti panjang, harus ditahan. Hum mai. Paham teman-teman? Baik, sekarang yang kedua. Walakum ma kasabtum. Kum ma. Bacaan apa? Idgham misli. Idgham misli. Berarti kenapa kok dinamakan bacaan idgham misli? Karena mim sukun bertemu huruf mim dan dibaca dengung. Kalau dengung berarti panjang, ditahan. Begitu ya. Coba sekali lagi, setelah ini kita akan mempelajari idgham misli di surat-surat pendek. Coba idgham misli semua. 1, 2, 3. Idgham misli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya wa minhum may yaqulu terus walakum ma kasabtum. bagus sekali. Nah, materinya sudah kita hafal. Insya Allah sangat mudah sekali. Sekarang kita akan praktek di surat-surat pendek. Contohnya di surat Al-Humazah. Hafal teman-teman ya? Sahabat Al-Quran hafal? Jadi di dalam surat Al-Humazah ada 9 ayat. Di ayat 8 itu kita menemukan bacaan idgham mithli yang bunyinya innaha alaihim muqsadah. Ya. Alaihim ada mim sukun bertemu huruf mim. Mim sukun bertemu huruf Mim. bacaan idgham. misli. Nah, coba innaha alaihim muqsadah semua. Innaha alaihim muqsadah. Nah, di sini alaihim muqsadah, mim sukun bertemu huruf mim dinamakan bacaan idgham misli. Nah, coba sekarang kita perbaiki bacaan kita dengan menggunakan tajwid yang bagus, khususnya sekarang adalah pelajaran idgham mithli. Hafal semua ya sahabat Al-Quran. Kita mulai surat Al-Humazah dari ayat 1. Siap ya teman-teman? Siap. Sahabat Al-Quran di rumah. Baik, kita mulai dari basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. terus kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim
amadin mumaddadah. Ayat 8 tadi bacaan idgham mithli. Innaha, coba lagi semuanya. Innaha alaihim muqsadah. Baik teman-teman, dimanapun, kapanpun, kalau kita menemukan mim sukun bertemu mim, dinamakan bacaan idgham misli. dinamakan bacaan Idgham misli. idgham misli, yang mana artinya tadi masuk pada huruf sesamanya, yaitu memasukkan huruf mati ke dalam huruf yang hidup sekiranya menjadi satu tanpa tasdid. Maksudnya tanpa tasdid, andaikan mim yang kedua tidak ada tasdidnya, itu harus tetap dibaca idgham idgham misli, dibaca dengung. Seperti itu. Karena apa? Memang hukumnya mim sukun bertemu mim harus dibaca idgham misli dan berdengung. Sama seperti membaca mim bertasydid. Paham ya teman-teman ya, sahabat Al-Quran di rumah? Baik, kita ulangi lagi agar supaya kita lebih lancar membacanya dan tidak mudah lupa. Kita harus mengulang-ulang, karena di dalam tajwid kalau kita tidak praktek, tidak mengulang-ulang, kadang bisa lupa. Makanya kita praktek betul-betul. Ketika praktek bacanya harus keras, jelas, tegas, dan harus memperhatikan tulisan. Karena kalau memperhatikan tulisan, maka kita akan tidak ragu untuk membacanya, sehingga menuntun lisan kita untuk membaca dengan bagus sesuai makhraj, tempat keluar huruf, atau sifat bentuk mulut. Seperti itu. Coba lagi ya teman-teman. Coba komentar dari Pak idgham misli, semua baca ya. Sahabat Al-Quran di rumah, kita sama-sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Idgham misli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum. Bagus sekali. Berarti di sini dinamakan bacaan idgham Misli. Kapan bisa terjadi? Kalau mim sukun bertemu huruf mim. Kalau ditanya lagi, ada berapa huruf idgham mithli? 1. Apa? Mim. Kapan terjadi? Kalau ada mim sukun bertemu huruf mim. Begitu. Makanya tadi yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya, idhar syafawi, mim sukun. Ya, idhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Karena kalau mim sukun bertemu mim, bacaan idgham misli. Begitu ya teman-teman. Baik sahabat Al-Quran di rumah, pelajaran hukum mim sukun yang berupa idgham misli sudah selesai. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk antum semuanya. Insya Allah bisa menjadi pembaca Al-Quran yang lebih baik. Dan kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya atau di waktu-waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat dan lebih semangat lagi untuk mencari ilmu Al-Quran. Tetap bersama kami di TV kesayangan kita, yaitu TV 10, yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Berkah untuk kita semuanya, tetap menjadi pembaca Al-Quran yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.